Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bil hikmati wansur 'alaina bi rahmati wa dzakir ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan analu bisirriha hifdzal Qur'an wal 'amali bihi warzuqna minhu 'ilman muniran wa saliman tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di kesempatan yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernapas. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu hingga sampai saat ini. Tentunya waktu dan kesempatan tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali. Andaikan kita pandai-pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan ini, maka insya Allah waktu dan kesempatan inilah yang akan bernilai, yang akan berharga, yang akan menjadikan syafaat kelak yaumil akhir. Manakala waktu dan kesempatan ini dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita agar senantiasa kita diberikan keringanan kaki untuk melangkah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan bersyukur kepada Allah diucapkan dengan bibir kita, kemudian tembus kepada hati sanubari kita. Tiada lagi yang pantas dipuji, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung yang menjadikan revolusi Islam sedunia, yang menjadikan cahaya yang menyinari alam semesta ini, dari alam kebodohan hingga alam kita mengetahui hak dan batalnya. Semoga kita semuanya, mukminin mukminat, muslimin muslimat, dari masyriq sampai maghrib, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita kelak besok di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, kita di hari ini menginjak di tanggal ketiga, ya kalau nggak salah tanggal ketiga Rabiul Awal, yang mana sudah sangat tenar sekali, populer sekali bahwa di bulan Rabiul Awal itu ada suatu kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya di hari Senin, yaitu di mana dilahirkan sosok manusia termulia di dunia marta pada ini.
Beliau belum dilahirkan, bahkan nama beliau sudah terpampang di pintu surganya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara nabi-nabi yang lain bermohon kepada Allah agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih? Karena spesialis sekali. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya tanpa terkecuali, semuanya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat kelak mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak di sini insyaallah kelihatannya tamu-tamu Allah, masya Allah ya. Tamu-tamu Allah yang akan berangkat kan kelihatannya ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah jadikan tamu-tamu hamba ini yang akan menginjakkan kaki di bumi tercinta, di bumi yang disucikan. Mudah-mudahan ya Allah mereka dijadikan tamu-tamu Allah yang mabrur dan mabrurah. Dan kami juga yang belum diberikan kesempatan, diberikan kemudahan. Bukan jaminan harta benda yang bisa memberangkatkan ke sana, tetapi ketika Allah sudah memanggil, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Mudah-mudahan yang belum, ya, maksud saya jamaah yang lainnya yang belum diberikan kesempatan oleh Allah bisa duduk beribadah di sana, bisa berziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya kita sebutkan namanya di dalam sholat kita 17 rakaat. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat di sana tempat peristirahatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir di kesempatan yang berbahagia ini mengutip sebuah sabdanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Abu Bakar berkata, samaniyatun asya'a kunna zinatun li samaniyatin asya'a. Artinya ada 8 perkara yang akan menjadi perisai. 8 perkara. Sekali lagi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada 8 perkara yang akan menjadi perisai. 8 perkara. Yang pertama yaitu al-ifafu zinatul faqri. Al-ifafu zinatul faqri. Yang pertama adalah memelihara diri dari meminta-minta adalah perhiasan bagi kefakiran. Sekali lagi, memelihara diri kita dari meminta-minta itu adalah perisai dari kefakiran. Yang kedua, wasyukru zinatun na'mat, yaitu bersyukur adalah perhiasan bagi kenikmatan. Bersyukur adalah perhiasan bagi kenikmatan. Intinya ketika diberikan kita nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat harta benda, nikmat kemudahan, itu semuanya harus wajib kita syukuri. Maka manakala disyukuri, insya Allah akan bertambah-tambah atas nikmat tersebut. Seperti halnya sekarang, alhamdulillah kita diberikan kemudahan, keluasan rezeki, bisa berangkat, ya. Syariatnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rezeki, bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah. Ini juga salah satu bentuk tasyukur kita kepada Allah atas titipan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wasabru zinatul bala, sabar adalah perhiasan untuk musibah.
Sekali lagi, sabar adalah perhiasan untuk musibah. Karena pada hakikatnya manusia di dunia ini hanya diberikan dua hal. Sekali lagi, hakikatnya manusia di dunia ini hanya diberikan dua hal. Satu, diberikan kenikmatan. Yang kedua, diberikan ujian. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita diberikan kenikmatan? Tadi pasangannya, ketika kita diberikan kenikmatan, maka kita wajib mensyukurinya. Ya. Kemudian, ketika Allah memberikan kepada kita ujian, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah setelah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan kesabaran. Ya, ketika Allah menguji kita, ya, kita harus apa? Harus sabar. Lalu pertanyaan, andai kata kita berteriak-teriak, marah-marah atas ujian yang Allah berikan kepada kita, apakah ujian itu akan dicabut kembali? Tentu saja tidak, karena Allah tahu atas kapasitas kita. Ya. Allah menguji kita, Allah tahu kapasitas batas kemampuan kita. Untuk itu ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar, mencari solusinya bagaimana yang terbaik. Contoh salah satunya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, apakah kita sabar saja? Misalnya tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk apa? Untuk sembuh, mencari dengan syariat, dengan medis, dengan lain sebagainya. Sabar di sini berarti yaitu kita berusaha. Ketika kita sakit, ya tentu saja berusaha. Satu, sabar di dalam hati, kemudian kita mencari solusinya, yaitu dengan bersyariat, yaitu kita melaksanakan berobat seperti itu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kelima yaitu wal hilmu zinatul ilmi. Ya, yang keempat wal hilmu zinatul ilmi. Menahan amarah, ya. Menahan amarah, tawadu, rendah diri, itu perhiasannya adalah menjadikan hati, menjadikan tentram. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau di di manusia itu pasti saja yang disebutkan manusia itu ada yang namanya disebut nafsu. Ada nafsu yang tergolong kepada nafsu amarah. Ada juga nafsu mamdudah. Seperti halnya kita mau sholat berjamaah. Ini kata nafsu amarahnya. Ya udah janganlah, besok lagi berjamaah. Ya seperti kata nafsu mamdudahnya, nafsu yang baik. Ayo manfaatkan waktu kesempatan. Ya kalau ada besok hari. Kalau tidak ada, ya besok hari kalau kita masih diberikan kesempatan atau umur. Kalau tidak, seperti itu. Di sini perang nafsu yang baik dan yang nafsu yang jelek. Mana yang mendominasi, mana yang berhasil. Ketika kita berhasil menumpas nafsu-nafsu amarah tadi, maka insya Allah orang yang paling hebat di dunia ini adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sekali lagi, orang yang hebat di dunia ini ya adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Terkadang nafsu itu menjerumuskan orang menjadi ke jurang kenistaan, tapi terkadang nafsu itu juga nafsu yang mamdudah, insya Allah akan mengarahkan orang tersebut menggapai mardhatillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam wa kasratul bukai zinatul khauf. Artinya kita banyak menangis, menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya, di masa-masa lampau dari mulai balik sampai sekarang. Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta, berapa triliun dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan pernah menganggap sepele atas dosa-dosa kecil. Kenapa? Dosa kecil akan numpuk menjadikan bukit, menjadikan gunung kalau ditumpuk-tumpuk.
Lalu bagaimana tugas kita? Senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Andai kata buih yang ada di lautan itu besarnya atau banyaknya lebih banyak, ya, banyak dosa kita lebih banyak buih-buih yang ada di lautan. Andaikan kita taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu maafnya. Jadi yang yang kelima di sini adalah sifat hilim, yaitu tidak cepat marah. Maka insya Allah itu adalah perhiasannya ilmu. Ketika orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu amarahnya, tandanya orang itu berilmu. Insya Allah. Kenapa? Dengan keilmuannya ini diterapkan seperti itu. Kemudian yang keenam, merasa hina. Ya, merasa hina adalah perhiasan bagi seseorang pelajar. Ya, merasa hina itu bertawadu. Ya, ketika kita berilmu, bertawadu, rendah diri, maka insya Allah itu adalah perhiasannya orang yang berilmu juga, orang yang belajar ilmu juga. Kemudian yang ketujuh, menyebut pemberian. Watarkul minnati zinatul ihsan. Meninggalkan atau menyebut atas pemberian, maka itu akan menjadikan perhiasan lisan. Jadi umpamanya, ya, pepatah mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ketika kita memberikan sedekah, memberikan apa? Lillahi ta'ala. Kalau tujuannya untuk memotivasi seseorang, bagaimana? Apakah diperbolehkan? Tujuannya kalau kita dalam rangka syiar agar orang lain juga bersedekah, maka tidak apa-apa. Kalau tujuannya ingin disebut wah, ingin disebut hebat, ingin disebut wah dermawan gitu, kalau tidak disebutkan namanya di papan pengumuman sehingga jadikan pertanyaan, jadi ribut, dikamanakeun duit kuring, disilapkeun atau dikumaha seperti itu. Nah, ini tujuannya berarti lain lagi. Ini tujuannya hoyo katanger. Nah, dibuang jauh-jauh sifat-sifat seperti itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ketika kita memberi, udah nggak usah disebut-sebutan terus itunya. Karena kenapa? Tadi insya Allah, ya, pemberian kita akan dicatat oleh malaikat. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir bagian dari 8 perkara yang menjadi perhias 8 perkara adalah wa khusyu'u zinatis shalah. Artinya khusyuk, ya, khusyuk adalah perhiasan dari sholat. Ya, ketika kita sholat mulai takbiratul ihram, apalagi ketika kita menghayati, mendengar muntazamuri, ya Allah, bacaan imam, ya, kita dengar enak kesana. Coba kalau kita sholatnya rusak-rusuk, kan gitu, mana yang melekat di dalam hati? Khusyuk di sini insya Allah akan menjadikan perhiasan, yaitu di dalam sholat. Sholat akan diterima manakala khusyuk. Sholat juga akan diterima manakala apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ya, itu diperoleh dari barang-barang yang halal. Itu saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kamu calon-calon tamu Allah. Semoga sekali lagi di perjalanan diberikan kemudahan, amin, diberikan keselamatan sampai di sana bisa khusyuk ibadah kepada Allah. Titip salam saya kepada baginda Rasulullah SAW, membacakan shalawat di sana. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabil khusus untuk diri saya pribadi, tidak ada unsur untuk menasehati jamaah, karena di depan saya ini adalah orang tua saya. Semoga memaafkan atas kekhilafan, memaafkan atas kesalahan saya. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Kebodohan, kelalaian, kekhilafan itu murni dari kesalahan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.